Bayangkan kalian sedang memegang sebuah peta pergerakan harga, sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana likuiditas mengalir dan bagaimana market membentuk arah gerakannya. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah roadmap nyata yang bila kalian pahami dengan benar, hal ini dapat sepenuhnya mengubah cara kalian membaca struktur market dan cara kalian berinteraksi dengan market itu sendiri. Karena di balik setiap pergerakan harga, ada aliran likuiditas yang menjadi energi utama di seluruh dinamika market. Dan memahami aliran itu berarti memahami mengapa harga bergerak, bukan sekedar kemana harga bergerak. Jadi jangan lewatkan 1 detik pun video ini, karena materi kali ini bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan trading kalian, membuka perspektif baru tentang bagaimana market sebenarnya berjalan di balik layar. Saat pertama kali saya membuka chart, hal yang langsung saya cari bukanlah indikator, bukan pula pola candlestick, melainkan di mana posisi likuiditas eksternal terakhir berada. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami letak eksternal liquidity, kita bisa mendapatkan early confirmation, sebuah petunjuk awal tentang potensi arah pergerakan harga berikutnya, bahkan sebelum pergerakan itu benar-benar terbentuk. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan external liquidity? Secara sederhana, external liquidity adalah kumpulan likuiditas yang berada di luar area konsolidasi harga saat ini, atau di luar trading range yang sedang aktif. Biasanya, area ini terbentuk di atas swing high signifikan atau di bawah swing low utama yang terlihat jelas pada struktur harga. Dan penting untuk dipahami bahwa di area inilah market menyimpan kumpulan besar pending order dan stop loss yang secara alami menjadi target bagi pergerakan harga berikutnya. External liquidity terbagi menjadi 2 sisi utama, buy side liquidity dan sell side liquidity. 2 elemen ini membentuk fondasi dasar dalam membaca arah dan niat pergerakan harga. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu saya punya info penting. Buat kalian yang punya skill trading tapi nggak mau ambil risiko dengan uang asli, kalau begitu ini saatnya buat kalian. Fastbull lagi ngadain demo trading kontes resmi. Kontes ini 100% gratis, tanpa resiko, dengan hadiah total hingga $9.000 dalam bentuk akun trading real. Begini cara mainnya. Setelah mendaftar, kalian akan mendapatkan $100.000 dana virtual. Bisa trading di PRXAUSD dengan leverage hingga 400 kali tanpa komisi per transaksi dan no hidden fees. Ini kesempatan kalian buat nunjukin strategi trading terbaik dan bersaing dengan ribuan trader dari seluruh Asia tanpa harus mempertaruhkan $1 pun. Saya juga ikut kontes ini dan bakal pantau terus leaderboardnya. Siapa tahu nanti kita ketemu di puncak klasmen. Jadi tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi dan daftar sekarang. Kita mulai dari buy side liquidity, yaitu kumpulan likuiditas yang berada di atas harga saat ini. Perhatikan area di sekitar swing high berikut. Zona ini biasanya padat dengan likuiditas. Kenapa bisa begitu? Karena di sanalah para early seller menetapkan stop loss, sementara para breakout trader menunggu dengan buy stop order mereka yang siap tereksekusi ketika harga menembus ke atas level tersebut. Ketika harga benar-benar mencapai area itu, serangkaian buy stop mulai aktif. Semua stop loss milik seller terdorong kena dan arus besar order beli membanjiri market. Namun di balik itu semua, ada pihak yang sudah menunggu dengan sabar. Mereka adalah institusi atau yang sering kita sebut sebagai smart money. Mereka bukan menunggu untuk ikut membeli, tapi justru siap menjual pada harga premium, memanfaatkan momentum beli dari kerumunan trader retail yang baru masuk ke market. Inilah prinsip dasar bagaimana smart money memperlakukan area buy side liquidity, bukan sebagai area untuk ikut buy, melainkan sebagai zona distribusi tempat mereka melepas posisi sell ke dalam dorongan beli massal yang baru terbentuk. Sekarang kita memahami apa itu sell side liquidity. Sell side liquidity adalah kebalikan dari konsep sebelumnya. Ia berada di bawah harga saat ini dan mencakup area likuiditas eksternal maupun internal yang menunggu untuk disapu oleh pergerakan harga. Perhatikan area fair value gap di bawah struktur ini. Itulah contoh zona sell side liquidity. Area tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller, sebuah inefisiensi yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh market. Dan selama ketidakseimbangan itu masih terbuka, harga memiliki kecenderungan alami untuk kembali ke sana atau menutup kekosongan likuiditas yang tertinggal. Sekarang, arahkan perhatian ke swing low di bagian bawah. Di sanalah stop loss dari posisi buy dan sell stop order yang tertunda biasanya menumpuk, menciptakan kumpulan likuiditas baru yang sangat menarik bagi pelaku pasar. Lalu apa yang terjadi ketika harga mulai menembus area tersebut? Benar, arus order jual mulai terpicu, meningkatkan tekanan bearish di market.
Namun di balik kepanikan trader retail yang melihat harga anjlok, smart money justru menunggu. Mereka masuk membeli di harga diskon, memanfaatkan momen penjual sebagai bahan bakar untuk akumulasi posisi baru. Kita kembali kepada inti pembahasan, eksternal dan internal liquidity. Bayangkan eksternal liquidity sebagai satu sisi dari magnet besar di market. Namun magnet tidak akan pernah bekerja tanpa sisi lainnya. Sisi yang melengkapinya adalah internal liquidity. Dan disinilah dinamika sesungguhnya dari pergerakan harga dimulai. Market tidak langsung bergerak menuju likuiditas eksternal. Sebaliknya, ia terlebih dahulu membangun internal liquidity, yakni kumpulan order, stop, dan efisiensi yang terbentuk di dalam struktur harga saat ini. Internal liquidity inilah yang berperan sebagai bahan bakar awal sebelum harga akhirnya tertarik ke arah external liquidity yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan internal liquidity? Internal liquidity adalah kumpulan likuiditas yang terbentuk di area pergerakan harga saat ini atau di dalam range di mana seluruh aktivitas market sedang berlangsung. Area ini sering muncul dalam bentuk fair value gap, order block, supply and demand, tergantung bagaimana harga bereaksi terhadap struktur yang terbentuk di sekitarnya. Kadang bahkan sebuah trendline pun dapat berperan sebagai bagian dari internal liquidity, karena di balik setiap garis trend selalu ada kumpulan order yang menunggu untuk disapu. Sekarang perhatikan perbedaannya. Titik-titik tertinggi dan terendah yang berada di luar area harga, itulah external liquidity, tempat terjadinya perburuan stop loss para trader. Sedangkan fair value gap yang muncul di dalam range, itulah internal liquidity. Dan disinilah gambaran besar mulai terbuka lebar. Eksternal dan internal liquidity bekerja sama membangun ritme alami yang menggerakkan market dan menciptakan gelombang pergerakan harga yang kita lihat setiap hari di chart. Mari kita uraikan dengan contoh nyata. Harga memulai pergerakan dengan rally kuat ke atas, bergerak agresif menuju area external liquidity, yang dalam konteks ini berada tepat di atas swing high sebelumnya. Begitu harga menyentuh area tersebut, boom, likuiditas tersapu. Semua stop loss dan buy stop order yang menumpuk di atas lever itu tereksekusi, memberikan dorongan tambahan bagi pergerakan naik. Namun disitulah twice-nya mulai dimulai. Setelah external liquidity diambil, market tidak serta-merta terus naik ke atas tanpa batas. Sebaliknya, ia menarik diri kembali, turun menuju fair value gap yang tertinggal saat pergerakan cepat tadi terjadi. Inilah momen ketika proses rebalancing berlangsung. Harga sedang menyentuh kembali internal liquidity, menyempurnakan ketidakseimbangan yang sempat terbentuk di tengah dorongan agresif sebelumnya. Begitu area tersebut terpenuhi dan keseimbangan tercapai, harga kembali mencari target external liquidity berikutnya. Harga pun naik kembali menuju zona likuiditas baru. Lalu seperti siklus yang tak pernah berhenti, turun lagi untuk mengisi fair value gap yang baru terbentuk selama rally kedua. Itulah siklus alami pergerakan market. Menyapu external liquidity, menyeimbangkan internal liquidity, dan mengulanginya lagi dan lagi. Namun disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Bagaimana cara kita memprediksi kemana harga akan bergerak selanjutnya? Apakah harga akan naik atau menyapu likuiditas di atas, atau justru turun untuk mengambil likuiditas di bawah? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada beberapa pendekatan teknikal yang wajib kalian pahami. Langkah pertama dimulai dari membaca aliran order, atau yang bisa kita sebut order flow. Atau jika kalian tetap berada di time frame yang sama, cukup perhatikan arah aliran order terbaru. Misalnya, jika harga sedang berada dalam tren turun, kemungkinan pergerakan itu akan berlanjut ke bawah dan memburu sell side liquidity yang menunggu di bawah recent low. Sebaliknya, jika harga berada dalam tren naik, maka ekspektasi kita seharusnya berbalik arah. Harga cenderung melanjutkan pergerakannya menuju external liquidity yang berada di atas area previous high. Dan pada akhirnya, memahami konsep eksternal dan internal liquidity bukan sekedar mengetahui kemana harga akan bergerak, tetapi tentang melihat struktur market dan perspektif yang benar. Kalian mulai menyadari bahwa setiap pergerakan harga, baik naik ataupun turun, selalu memiliki tujuan, dan tujuan itu hampir selalu berkaitan dengan likuiditas. Semakin peka kalian membaca interaksi antara eksternal dan internal liquidity, semakin kalian berpikir seperti smart money, bukan seperti retail trader yang hanya bereaksi terhadap candle semata. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika materi seperti ini membantu kalian memahami struktur market dengan lebih dalam, jangan lupa untuk memberi like dan tinggalkan komentar tentang konsep trading apa yang ingin kita bahas di video berikutnya.